Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril lailatan min nisfi syahri Sya'ban. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita bahwa telah datang malaikat Jibril di separuh bulan Sya'ban. Kalau yang kita tahu nisfu Sya'ban, nisfu itu artinya separuh, antara tanggal 13, 14, 15. Nah, atani Jibril lailatan min nisfi syahri Sya'ban. Datang malaikat Jibril pada malam, ya, setengah daripada bulan Sya'ban. Untuk apa? Memberi kabar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kabar kepada kita sebagai umatnya. Apa kabar dari malaikat Jibril? Ya Muhammad, Allahumma salli wa sallim. Hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Wahai Nabi Allah Muhammad, malam hari ini dibukakan pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus malaikat Jibril langsung faqum, bangunlah, bangkitlah, wasalli warfa' ra'saka wa yadayka ilas sama. Bangun, ayo lakukan salat, angkat tangan mohon pada Allah. Fakultu, terus Rasulullah bertanya, ya Jibril, wahai Jibril, ma hajihi lailah, ini malam apa sebenarnya? Jawab malaikat Jibril, hajihi lailatun yubtahu fiha salasu mi'ati babam minar rahmah. Ini malam Allah bukakan 300 pintu rahmat. Jadi di malam nisfu Sya'ban, di malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah bukakan pintu rahmat, 300 pintu rahmat. Fayaghfirullah ta'ala li jami'i. Bukan hanya pintu rahmat, tapi Allah ngampunin semua manusia. Ngampunin dosa kesalahannya semua. Malla syarika lahu, selama tidak menyekutui Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malla syarika lahu bihi syai'an. Jadi selain dibukakan 300 pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni semua manusia pada malam tersebut selama manusia itu tidak menyekutukan Allah, selama tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun manusianya pada malam Sya'ban pertengahan itu Allah ampuni dosa semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk, ya, termasuk kebagian ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Illa ma kana, tapi ada kelompok yang enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban pada malam tersebut. Siapa ini kelompok? Ada 9 kelompok yang enggak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala pada malam Sya'ban. Ya, pada pertengahan bulan Sya'ban. Siapa ini? Au sahiran. Yang enggak dapat ampunan yaitu tukang sihir dan orang yang datang ke tukang sihir. Yaitu tukang sihir enggak dapat ampunan, orang yang berkunjung, yang main, ya, yang minta bantuan sama tukang sihir maka dia enggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama. Yang kedua, au kahinan. Yang kedua itu orang tukang ramal, ngadu nasib, meramal, baik si peramalnya maupun orang yang datang ke tempat tukang ngadu nasib, mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, au musyahinan. Orang yang masih nyimpen rasa marah di dalam hatinya, nyimpen dendam, musuh-musuhan, itu nggak dapat ampunan pada malam tersebut. Nggak usah jauh-jauh, kita sama istri nggak minta ampun, nggak minta maaf sama kita di malam nisfu Sya'ban. Itu kalau kita nggak redo, nggak ada ampunan, walaupun dia baca Yasin 300 kali balik.
Tapi karena kita kasihan, kita redha. Walaupun dia nggak minta. Orang-orang dulu sebelum masuk baca apa tuh namanya nisfu Sya'ban. Ya. Pertengahan bulan Sya'ban orang mau baca Yasin itu biasanya sungkeman istri kepada suami minta maaf karena surganya istri ada di telapak kaki. Itu sungkaman dulu tuh kayak gitu rapi banget. Ya, sebelum asar udah minta maaf karena ntar malamnya mau nisfu. Karena segala amal 1 tahun itu diangkat pada hari tersebut pada malam itu. Segala amal kita setahun mau yang baik mau yang buruk diangkat pada malam Sya'ban tersebut. Dan catatan amal yang baru pun juga dicatat pada malam tersebut. Tapi kita sebagai suami ridha walaupun istri kita nggak merangkak minta maaf karena apa, kesian nanti dia nggak dapat ampunan. Itu istri di dalam rumah tangga. Atau kita punya marahan nama teman. Kita punya salah sama teman. Sebelum kita minta maaf, minta ridhonya, itu sama aja. Nah, makanya ada 9 golongan. Pertama tukang sihir, kedua tukang ngeramal, ketiga orang yang musuh-musuhan. Itu enggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, akul walidain. Orang yang durhaka sama kedua orang tuanya. Kalau istri tadi surganya ada di telapak kaki suami, tapi kalau orang laki surganya ada di ibunya. Ya, minta restu dulu sebelum dia baca Yasin, minta restu dulu dia sebelum menghadap daripada pertengahan bulan Sya'ban. Jangankan 3 kali, 3.000 kali dia baca Yasin, itu malam bolak-balik dengan minta redha dulu emaknya. Nggak minta restu, nggak minta maaf dulu. Karena pasti dalam setahun pasti ada salah kita. Minta restu dulu, mumpung orang tuanya masih ada. Karena belum tentu Sya'bannya akan datang masih ada. Tapi kalau Sya'bannya pasti tetap ada. Gitu. Orang tua kita. Tapi kalau yang memang sudah pulang ke rahmatullah, sering-sering doakan. Apalagi mau masuk Sya'ban itu, doain ya Allah, ampunin ibu saya yang telah pulang ke rahmatullah.